Hai, assalamualaikum, kembali lagi di channel Mi Cooking. Dan di resep kali ini aku mau buat roti manis isi kelapa. Ini rotinya sangat lembut dan juga enak, bikinnya juga gampang. Jadi tonton terus videonya sampai habis, jangan di skip. Bagi yang belum subscribe sekarang juga dan bunyikan tanda loncengnya. Seperti biasa, siapkan bahan-bahannya. Di sini ada tepung terigu 300 gram. Campurkan dengan 2 sendok makan gula pasir dan juga setengah sendok makan legi instan. Semua bahan keringnya dicampur menjadi satu. Karena kita mau bikin roti pandan, makanya aku siapkan 50 ml sari pandan dicampur dengan 100 ml susu cair dan juga 2 butir kuning telur. Kemudian semua bahan cairnya diaduk merata. Tuang sari pandan ke dalam campuran tepungnya. Saat mengulen, pastikan tangannya dalam keadaan bersih dan hindari penggunaan cincin atau gelang. Setelah itu uleni adonan hingga seluruh bahannya tercampur dan sedikit kalis. Sebelum adonan dicampur dengan margarin dan juga garam, sebaiknya adonan diistirahatkan dulu. Jangan langsung dicampurkan karena bisa menyebabkan ragi tidak berfungsi dengan baik dan menyebabkan adonan tidak mengembang dengan sempurna. Untuk jenis roti yang dipanggang agar hasilnya lembut, aku sarankan kalian pakai butter atau bisa diganti dengan margarin sasetan yang ada kandungan butternya. Untuk memudahkan proses pengulenan, adonan ini akan aku pindahkan ke alas kerja. Ketika di awal mengulen, tangan akan terasa lengket dan sedikit sulit untuk digerakkan. Jangan khawatir, uleni saja terus. Lama-kelamaan adonan akan kalis dengan sendirinya. Untuk menghasilkan roti yang lembut, adonan memang harus kalis elastis. Tandanya saat dibentangkan membentuk window pane. Setelah itu bulatkan adonan hingga permukaannya terlihat licin dan halus. Lanjut, adonan ini akan kita istirahatkan selama kurang lebih 30 menit. Tapi sebelumnya oleskan dulu dengan minyak agar nanti tidak lengket. Kemudian tutup dengan plastik wrap atau dengan kain bersih. Sambil menunggu adonannya mengembang, kita bikin isiannya dulu. Di sini sudah aku siapkan kelapa parut. Kalau kalian nggak mau ribet, kalian bisa menggunakan kelapa parut yang instan. Kemudian tambahkan margarin sebanyak 1 sendok makan. Setelah itu gula pasir 1 sendok makan. Kalau kurang manis, kalian bisa tambahkan lagi gulanya. Kalau menurut aku ini sudah pas. Setelah itu aduk hingga seluruh bahannya tercampur rata. Karena adonannya sudah terlihat mengembang, makanya adonan ini langsung saja kita kempeskan untuk membuang udaranya. Tujuannya nanti agar si adonan ini tidak overflowing, yang menyebabkan si roti menjadi lebih kering dan agak padat. Langkah selanjutnya, tipiskan adonan menggunakan rolling pin yang ketebalannya kira-kira setengah sentimeter. Ambil isian yang sudah kita buat tadi, kemudian oleskan dengan tipis ke seluruh permukaan adonan hingga menyisakan sepertiga bagian dari adonan tersebut. Lipat bagian yang tersisa tadi, kemudian lipat ke arah depan hingga menutupi sebagian dari permukaan adonan yang telah diberi isian. Ambil bagian yang belum dilipat, kemudian lipat ke arah belakang hingga membentuk seperti di video. Sebelum dipotong, sebaiknya adonan ini disimpan dulu ke dalam kulkas agar si adonan dan isiannya set. Namun di sini aku nggak sempat, jadi aku langsung aja potong, tapi hasilnya kurang bagus. Tapi kalau kalian mau bikin, aku sarankan kalian masukkan dulu ke dalam kulkas biar hasilnya makin bagus dan mudah untuk dibentuk. Untuk membentuknya, masing-masing ambil 2 bagian adonan, kemudian bentuk hingga menyerupai ulir seperti di video. Lakukan hingga seluruh adonan habis.
Setelah semua dibentuk, susun di atas loyang dan masing-masing loyang aku taruh 4 pieces. Dan hasilnya ada 2 loyang, dan loyang yang satu akan aku taruh ke dalam freezer karena belum mau aku panggang. Sebelum dipanggang, sebaiknya adonan diistirahatkan selama kurang lebih 50 menit atau setelah adonan mengembang 2 kali lipat. Setelah mengembang 2 kali lipat, agar hasilnya makin cantik, sebaiknya adonan ini kita oleskan dengan susu cair. Kemudian bisa ditaburkan dengan topping. Kalian bisa menggunakan jintan ataupun dengan kacang atau keju, terserah kalian. Setelah itu panggang hingga kurang lebih 30 menit. Dan ini hasilnya sangat cantik, warnanya merata. Jadi kalau kalian suka videonya silahkan like. Dan kalau kalian ada kritik dan saran silahkan tuliskan di kolom komentar. Dan bagi yang belum subscribe silahkan subscribe sekarang juga. Dan jangan lupa bunyikan tanda loncengnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.